Kedok Prabowo terbongkar, ngakunya efisiensi triliunan buat makan bergizi, kok malah buat investasi Danantara? Guys, dari kemarin banyak yang bilang kalau Prabowo tuh efisiensi anggaran demi program makan bergizi gratis. Tapi sekarang kedoknya terbongkar guys. Ternyata dana ratusan triliun itu mau digunain buat investasi di Danantara. Menurut Yenti Nur Hidayat dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, emang Prabowo tuh bikin kesannya anggaran buat program prioritas yaitu MBG. Tapi ternyata itu cuma buat nutupin niat aslinya. Total efisiensi ditargetkan bisa sampai 750 triliun dan akan dipakai buat investasi pemerintah. Sementara total aset yang dikelola di Danantara mencapai 14.000 triliun rupiah guys. Walaupun sebenarnya dana investasi ini juga bisa ngasih dampak positif buat Indonesia. Tapi emang keuangan negara udah siap untuk investasi ya guys? Kalau kalian setuju apa nggak nih sama program investasi pemerintah lewat Danantara? Ada yang ingat slide ini? Ingat. Yang bikin semua orang marah-marah. Ada yang hilang tahu dari slide ini? Apa ayo? Danantara, betul itu dia. Nggak ada tulisannya Danantara. Walaupun pemerintah pasti ngeles gitu. Itu kan ada di sebelah kiri gitu. Ketahanan pangan, energi, yaitu Danantara itu maksudnya gitu. Iya, tapi kan nggak ditulis gitu. Bisa kali dalam kurung Danantara gitu. Tapi tidak. Kenapa tidak ditulis? Kenapa menurut Anda? Ya nggak ada penjelasan lain selain biar masyarakat nggak nyadar bahwa ini masih jalan nih. Karena kalau ditulis kan kita jadi alert, jadi ngawal gitu. Revisi undang-undangnya kita ngawal, anggarannya kita kawal gitu. Ribet, potensi batal. Padahal nggak boleh batal karena ini udah hengki-pengki sejak lama kan. Akhirnya kita disibukkan dengan isu lain gitu, LPG, PHK, Stafsus dan lain-lain. Nah mereka gerak nih dalam senyap gitu kan. Kayak Omnibus Law dulu lah. Tahu-tahu udah deal aja 325 triliun hasil efisiensi pemotongan sana sini melayang untuk investasi. Agak aneh sebetulnya ya, karena gue diajarin investasi tuh pakai uang dingin ya nggak sih? Pastikan kebutuhan dasar lo terpenuhi gitu kan, sisain buat dana darurat, terus ada sisa duit nih. Nah itu investasi tuh, ya kan gitu kan? Baru tadi loh gue lihat ada video anak sekolah naik perahu, mogok di tengah sungai, mau hanyut. Gokil, itu kebutuhan dasar belum terpenuhi. Penasaran gue siapa financial advisornya. Kok bisa lo pakai duit sebanyak itu untuk investasi di saat kebutuhan dasar lo belum terpenuhi? Are you out of your fucking mind? Atau emang gak punya mind? Mainan maksudnya gak punya mainan. Nih, Prabowo tantrum lagi, ngadi-adi bikin yang namanya Danantara. Jadi Danantara ini yang nantinya akan ngelola aset gabungan dari BRI, Mandiri, BNI, PLN sampai dengan Pertamina dengan nilai aset hampir 10.000 triliun. Harapannya sih cuan ya, kayak Temaseknya Singapura. Tapi Temasek pengelolanya pro banget. Negara dan pemerintahannya juga integritasnya bagus. Nah kalau di Konoha sini beresin mafia-mafia aja nggak berani, koruptor triliun-triliunan masih hahahi, ya dasmu aja. Kalau bikin Danantara tapi nggak disiapkan aspek-aspek yang bisa bikin berhasil Danantara itu sendiri. Apalagi ini UU BUMN barusan diamandemen. Yang intinya kalau KPK sama BPK mau audit itu harus ACC dulu sama DPR. Ya sama lah fake hero, kayak makan gratis, tipu-tipu efisiensi. Ya bisa jadi cuman buat ngakalin biar bisa ambil duit buat Pilpres 2029. Biar tetap bisa pasang baliho dan bagi-bagi bansos. Buat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran Mas. 11/100. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mas. Omon-omon. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mbak. Rezim gemuk. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran Mas. Rezim serampangan. Buat pemerintahan Prabowo Gibran. Joget terus. Dua kata buat pemerintahan Prabowo Gibran. Pemangkasan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya terbongkar, yaitu hasil efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo ternyata diinvestasikan lewat Danantara. Dan yang lebih parah lagi, Prabowo akan tunjuk yaitu Mulyono alias Jokowi jadi pengawas Danantara untuk kelola aset negara yang mencapai 14.000 triliun. Jadi sekarang ya perhatian netizen tertuju kepada Danantara, yaitu karena Prabowo dalam hal ini ya berencana akan menunjukkan Jokowi sebagai pengawas Danantara, sehingga ini menuai berbagai kontroversi di masyarakat ya. Hampir semua orang tahu bahwa Jokowi ini sudah dinobatkan orang paling terkorup di dunia
versi OCCRV. Dan yang lebih parah lagi, malah Prabowo kemarin di acara HUT Gerindra malah mengangkat Jokowi dengan mengatakan hidup Jokowi. Danantara ini adalah kepanjangan dari Dana Investasi Indonesia. Nah, Danantara ini ya diluncurkan pada tanggal 24 Februari yang akan datang. Nah, gara-gara Prabowo ya akan menunjukkan Jokowi sebagai pengawas Danantara, banyak masyarakat menyuruhkan untuk tarik uang dari bank karena khawatir ya, yaitu orang yang sudah dinobatkan yaitu sebagai orang terkorup nomor 2 di dunia dijadikan pengawas investasi terbesar uang negara diinvestasi di Danantara itu. Kemarin katanya melakukan efisiensi untuk program makan bergizi gratis, tetapi akhirnya sekarang terkuak bahwa dari hasil efisiensi tersebut akhirnya diinvestasikan ke Danantara. Jadi lagi-lagi masyarakat kita dibodohin oleh pemerintah kita sendiri. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Pak, efisiensi anggaran kementerian dan lembaga sudah selesai dan uangnya ada di saya ya Pak. Kalau Bapak butuh bilang aja. Ya udah, kalau gitu saya minta 70 triliun ya untuk program makan bergizi gratis. Oke, siap Pak, saya catat. Oh iya, saya juga minta dana 325 triliun ya untuk investasi Danantara. Oke Pak, dananya segera saya siapkan ya. Tunggu. Perasaan kemarin Bapak bilang kalau efisiensi anggaran ini tujuannya untuk mendanai program makan bergizi gratis, untuk membangun sekolah. Tapi sekarang anggarannya kok malah dipakai untuk Danantara sih? Apalagi alokasi anggarannya ini malah lebih besar dari anggaran untuk program makan bergizi gratis. Artinya Bapak membohongi rakyat dong kalau gitu. Bohongmu. Udahlah, jangan kebanyakan protes. Ini demi kebaikan bangsa dan negara. Tapi Pak, kalau ada Danantara, terus bagaimana dong nasib Kementerian BUMN? Mereka bisa kopong Pak. Udah, tenang aja, nanti itu kita atur sedemikian rupa biar win-win solution gitu. Yang penting intinya saya minta 7 BUMN besar untuk dikelola Danantara. Tapi Bapak yakin kan kalau Danantara ini bakal menguntungkan ke depannya? Ya, ini kan investasi jangka panjang ya, jadi hasilnya baru akan kita rasakan nanti. Itu kalau investasinya untung. Kalau investasinya rugi, gimana dong Pak? Nah, namanya juga investasi. Bisa untung, bisa juga rugi. Kalau untung, kita bakal cuan, tapi kalau rugi ya udah loss aja. Toh kesannya kok kayak gambling ya. Masalahnya ini duit gede banget dan ini adalah duit rakyat. Kalau seandainya Danantara ini gagal ataupun rugi, wah, ekonomi negara kita bakal kolaps, rakyat bakal kena dampaknya Pak. Kalau seandainya itu terjadi, terus siapa dong yang harus bertanggung jawab? Kalau seandainya rugi, itu tidak akan dianggap sebagai kerugian negara dan pemerintah tidak bisa disalahkan ataupun dijerat hukuman. Loh, kok jadi kayak lepas tangan sih? Kalian tuh rakyat kebanyakan protes, gimana negara ini mau maju? Kita optimis aja dulu, jangan pesimis. Lah, gimana kita nggak pesimis coba? Bapak disuruh tanam singkong aja gagal, malah jadinya jagung di polybag. Hutan rusak, duit negara 1,5 triliun nelayan juga nggak ada yang tanggung jawab tuh. Sekarang Bapak malah mau ngurusin Danantara lagi yang belum jelas keuntungannya. Ya sudahlah, kalian itu jangan kebanyakan komplain, jangan kebanyakan protes, percaya saja sama pemerintah. Karena Danantara ini akan diproteksi oleh BPK, oleh KPK, tapi harus seizin DPR ya. Lah, itu mah sama aja. Terus struktur organisasinya gimana? Dan kira-kira siapa nih orang yang akan mengawasi Danantara ini? Kalian tenang saja, saya pasti akan pilih orang-orang yang sangat terpercaya. Mungkin salah satunya saya akan pilih Pak Mulyono ya untuk mengawasi Danantara ini. Aduh, Mulyono lagi. Kenapa sih Bapak ini sangat tunduk sekali kepada Mulyono? Ya gimana ya, saya kan punya hutang budi. Dia sudah membantu saya jadi presiden. Aduh, apes banget dah. Kemarin Mulyono udah bikin politik dinasti. Sekarang malah mau bikin kerajaan oligarki. Info terbaru nih teman-teman, Prabowo minta Jokowi dan Ormas Keagamaan jadi pengawas Danantara. Buat kalian yang belum tahu, Danantara itu semacam ekosistem baru yang dibuat oleh Prabowo dan timnya gitu ya, yang kemudian ingin adanya pengelolaan dana yang di-merger dari BUMN raksasa. Dan yang mengerikan, penggunaan atau aset yang akan dikelola itu adalah sekitar 14.600 triliun. Yang paling mengerikan lagi, Danantara ini nih sesimpel gini ya. Contohnya kayak misalkan lu pada punya duit nih dikumpulin ke gua misalkan. Nah, gua bakalan gunakan duit itu untuk ya usaha gitu. Ketika rugi, kalian nggak bisa nuntut apa-apa gitu kan. Karena ya secara aturannya memang itu nggak bakalan bisa dituntut. Tapi ketika untung, barulah gua bisa bagi hasil. Yang mengerikan dari sini, ketika ini apa ya, ruang pengawasannya kecil karena dia tidak bisa disentuh oleh KPK, oleh BPK. Jadi Danantara ini peluang korupsi atau kolusi dan nepotismenya semakin besar. Dan yang menyusun itu kalau nggak salah gitu ya, nanti lu pada cari tahu deh yang menyusun atau menginisiasi ini, kalau nggak salah ya mantan napi koruptor juga kalau nggak salah ya. Jadi intinya ada celah di mana ini sangat bisa sekali dimanipulasi. Bayangkan orang dia yang punya otoritas,
kemudian laporannya juga akan seenaknya mungkin gitu ya. Dan yang paling mengerikan tadi, ini nggak bisa diawasi atau diaudit, karena ini ya memang secara aturan dibuat seperti itu. Bayangkan, orang yang diaudit dan diawasi saja jadi celah korupsi, apalagi kalau yang tidak. Jadi buat kalian yang masih saat ini belum sadar bahwa ternyata Indonesia gelap, ya memang ini nih banyak sekali kok hal-hal yang menunjukkan Indonesia gelap. Menurut kalian bagaimana? Halo guys, kali ini kita bicara soal Danantara. Ini ramai sekali nih. Danantara ini atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kalau nggak salah gitu namanya ya. Ini adalah sebuah lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola aset negara secara lebih efisien dan efektif. Nah, lembaga ini diharapkan dapat menjadi pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan pengelolaan investasi yang ada. Jadi kalau kita lihat strukturnya, Danantara ini memiliki dua bagian besar lah. Jadi ada Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, dan nanti ada perwakilan dari Kementerian Keuangan. Nah, serta ada pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, ini yang menarik nih. Lalu berikutnya juga ada Badan Pelaksana. Nah, ini terdiri dari para profesional yang memiliki pengalaman di bidang investasi, ekonomi, dan tentunya manajemen perusahaan. Nah, Dewan Pengawas ini akan bertugas melakukan pengawasan terhadap operasional Danantara, termasuk menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan, serta mengevaluasi kinerja dari lembaga ini. Nah, meskipun Danantara ini diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap ekonomi kita, nah banyak masyarakat yang skeptis ini. Jadi mereka merasa pesimis terhadap efektivitas pengawasan, apalagi melibatkan Jokowi dan Ormas ya dalam struktur pengawasan di Danantara ini. Ya, banyak orang berpendapat bahwa keterlibatan politik dalam pengawasan lembaga seperti ini justru dapat mengancam independensi lembaga ini dan berpotensi menciptakan konflik kepentingan. Ya, kita dengar sendiri ya, Prabowo Subianto dalam pernyataannya meminta agar Jokowi dan organisasi massa turut serta dalam pengawasan dari Danantara ini. Ya, tapi banyak masyarakat yang meragukan, apalagi kan kemarin ya Pak Jokowi ini masuk nominasi OCC Alpi. Belum lagi banyak tingginya kasus korupsi di negara kita, dan tentunya banyak orang yang khawatir tentang akuntabilitas ya, tentang transparansi gitu, dari lembaga ini. Ya, mereka khawatir bahwa pengawasan yang terlalu politis dapat mengurangi fokus dan tujuan utama dari Danantara, yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan dari aset negara. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya, Danantara ini dibentuk untuk mengelola dana negara, terutama dividen BUMN. Nah, mereka melakukannya dengan pendekatan investasi. Jadi kalau kita lihat cara lama dan cara baru dari BUMN ini, sebelumnya kan dividen BUMN sebagian masuk ke APBN dan langsung digunakan untuk belanja negara. Nah, sekarang Danantara sebagian dividen, misalnya 200 triliun dari 300 triliun pada tahun 2025 ini akan diinvestasikan. Jadi targetnya dana ini bisa berkembang menjadi 1000 triliun dalam jangka waktu yang ditentukan lah. Nah, dana yang dikelola Danantara ini akan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, properti, infrastruktur, atau bisnis strategis lainnya lah, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, jika menghasilkan keuntungan atau profit, maka dana tersebut bisa dikembalikan ke APBN atau diinvestasikan kembali. Nah, yang lucu adalah banyak yang membandingkan ini dengan Temasek ya di Singapura. Nah, kalau kita lihat kemiripannya, nah Temasek dan Danantara ini sama-sama bertujuan mengelola aset negara untuk menghasilkan keuntungan. Nah, perbedaannya adalah sumber dana Danantara berasal dari dividen BUMN, lalu ada PMN, efisiensi anggaran APBN, dan juga aset BUMN. Nah, sementara Temasek
ini menggunakan aset awal yang sudah dikelola sejak awal tanpa mengambil dari dividen BUMN ataupun anggaran negara. Nah, Temasek ini bersifat independen tanpa campur tangan pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan. Jadi fokusnya adalah murni pada ROI, Return of Investment, bukan agenda politik gitu. Nah, kalau kita lihat potensi dan risikonya dari Danantara ini, ya jika berhasil, ini bisa saja menjadi semacam game changer lah untuk ekonomi Indonesia gitu. Lalu bisa mengurangi ketergantungan pada pajak, bisa menarik investasi global. Nah, tapi jika gagal, ini yang sangat berbahaya. Defisit APBN ini bisa membengkak. Lalu kerugian besar tentunya akan berimbas besar pada BUMN. Bahkan BUMN yang sehat pun pasti akan terancam hancur. Nah, lalu jika gagal, maka kepercayaan investor pasti akan sangat menurun drastis. Nah, saya rasa ada beberapa langkah penting lah yang harusnya ditempuh ya, seperti soal independensi pengelolaan. Jadi saya rasa justru malah penting sekali untuk menghindari intervensi politik. Jadi fokus hanya pada ROI. Lalu soal SDM-nya. Jadi pastikan bahwa pengelolaan ini diserahkan pada orang-orang yang kompeten dan sangat berpengalaman. Lalu soal transparansi dan akuntabilitas. Publikasikan laporan investasi secara jelas dan terbuka agar masyarakat tahu kemana uang yang diinvestasikan dan bagaimana hasilnya. Jadi justru pengawasannya bukan pada Jokowi dan Ormas, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia. Ya, buatlah budgeting misalnya seperti dulu Ahok lakukan di Jakarta, ya semacam itulah. Lalu ada skeptisisme lah, karena banyak sekali ya pengalaman buruk kita soal pengelolaan dana negara nih, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, Taspen, sampai dana haji yang dikorupsi. Nah, untuk itu saya rasa pemerintah memang harus membuktikan bahwa Danantara ini dikelola secara profesional dan transparan. Ini yang terpenting, agar kepercayaan publik ya bisa terjaga, karena yang dipertaruhkan adalah seluruh rakyat Indonesia. Salam. Sesungguhnya ketika bicara saya kejar koruptor sampai Antartika sementara koruptor depan mata diabaikan, sebenarnya problem utamanya adalah efektivitas pemerintahan. Itu kata kuncinya. Dan nanti pun tidak akan pernah efektif. Buktinya terjadi tarik menarik. Itu bukti bahwa sesungguhnya terjadi pertarungan di dalam. Apa poinnya? Perebutan duit. Contoh sederhana begini, Pak. Sebuah BUMN, saya nggak usah sebut per BUMN-nya apa, ingin mengambil yang namanya berdasarkan perjanjian hak saham yang harus dijual ke dalam negeri. Sebutlah BUMN X dari perusahaan asing Y. Dia harus mendivestasi sahamnya sebesar 51% ke dalam perusahaan domestik BUMN. BUMN nggak punya duit. Sekarang pertanyaan saya, yang 51% ini bisa nggak disekuritisasi? Bisa dong. Bisa. Kalau gue sekuritisasi, maka sesungguhnya gue keluarkan obligasi, corporate obligation. Ketika Anda mengeluarkan obligasi korporasi, bisnis apa yang muncul di situ? Appraisal atas aset. Yang kedua, appraisal atas kelayakan bond. Withdrawal atas obligasinya, duit bukan? Duit juga. Berapa kali bisnis, Mas? Hello. Ini saya baru sedikit kemukakan nih, Mas. Jadi kalau Anda bilang saya dimusuhi oleh banyak orang, ya wajar kok. Gua ngerti kok. Lu orang ngerampok kok untuk diri lu, kok. Lu kaya untuk diri lu, bukan kaya untuk bangsa ini kok. Gua menjadi pejabat nggak pernah kayak gitu. Ekonom mengendus BPI Danantara ini berpotensi jadi sumber korupsi baru. Publik perlu tahu dari para penggagasnya. Jadi berikan sebuah penjelasan yang komprehensif, ya. Acara khusus saja dari pemerintah. Berikan informasi itu kepada rakyat. Keponakan Luhut mau masuk BP Danantara, warganet .2, ya dia lagi. Keponakan Luhut ini pernah diwawancara di podcastnya Akbar Faisal, saya sempat nonton sebagian lah ya. Orang ini mengurusi 120 perusahaan. 120 perusahaan.
Tentu sebagian hanya yang ada yang berbentuk saham, apa sharing pengelolaan dan sebagainya.